Mo Lima Witimi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat berjumpa kembali dalam podcast persembahan dari Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Mimika bersama saya Alfiani. Sebagai gambaran umum, podcast ini bertujuan menyebarluaskan informasi pembangunan kepada masyarakat Kabupaten Mimika dimanapun berada, termasuk kebijakan serta apa yang telah dan akan dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Mimika di tahun 2022 ini. Dalam hal ini, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mimika. Untuk itu sudah bersama kami sebagai narasumber Bapak Slamet Sutejo, selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mimika, yang akan menjelaskan lebih lanjut mengenai topik kita kali ini, yakni strategi peningkatan pelayanan Disduk Capil kepada masyarakat di tahun 2022, inovasi pelayanan Disduk Capil dan kendalanya. Langsung saja kita sapa dengan hormat Bapak Slamet Sutejo selaku Kepala Dinas, Pak ya. Selamat siang Pak, gimana kabarnya? Siang, alhamdulillah siap Mbak Fian ya. Sama manggil Mbak Fian saja. Ya. Saya hadir bersama Pak Amir, Ya. Kapla Bidang Piak dari Distrik Capil ini. Siap. Ini kalau teman-teman di sini bilang biasanya dokternya Capil ini. Kalau saya bagian resep-resep ini, bagian bedah-bedah. Terima kasih Pak ya, Bapak berdua sudah berkenan hadir memberi waktu kita untuk berbincang-bincang pada hari ini. Langsung saja kita masuk ke topik kita hari ini, yaitu strategi peningkatan pelayanan Disduk Capil kepada masyarakat di tahun 2022 ini. Mengenai topik kali ini, mohon bisa dijelaskan apa strategi pelayanan Disduk Capil di tahun 2022 ini. Saya menyapa masyarakat Mimika dulu ya. Amalullah, Lima Witimi. Salam sehat selalu buat kita semuanya. Bagaimana kabarnya masyarakat Mimika? Mudah-mudahan hari ini dan seterusnya kita senantiasa sehat walafiat. Itu yang penting dalam lindungan Tuhan dan selalu bisa memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat kita di Mimika. Hari ini alhamdulillah kami bersyukur sekali kita bisa dari sini juga. Pertama saya apresiasi juga kepada pimpinan daerah, Bapak Bupati, Bapak Wakil Bupati, Ibu PJ Sekda, dan juga yang spesial teman-teman dari Kominfo. Luar biasa. Boleh kita tepuk tangan buat teman-teman Kominfo. Luar biasa teman-teman Kominfo sudah semakin inovatif, semakin gencar mempublikasikan program-program yang dilaksanakan oleh pemerintah. Memang ini penting sekali Mbak Fian. Terkadang pemerintah ini sudah banyak berbuat, tetapi karena belum begitu terpublikasi sehingga masyarakat kadang ya, nggak semuanya. Kadang masyarakat menilai kamu tuh tidak buat apa-apa ini, kan seperti itu. Tetapi memang butuh komunikasi, salah satunya ya lewat hari ini ya. Kita apa namanya? Podcast ya. Podcast bersama Diskominfo Kabupaten Mimika. Luar biasa. Mudah-mudahan ini juga menjadi wasilah sebagai jembatan untuk menjembatani komunikasi antara pemerintah dengan publik masyarakat Mimika yang insya Allah semua dalam keadaan sehat walafiat, dan tentunya bukan hanya yang di kota Timika loh ya, karena Mimika ini sangat luas, ada di daerah pesisir, pegunungan. Mudah-mudahan dengan media ini bisa terinformasikan dengan baik tentang hal-hal yang telah dilakukan dan bagaimana upaya-upaya pemerintah dalam melaksanakan tugas sebagai fungsi pelayanan kepada masyarakat. Itu Mbak Fian kali ya? Ya, siap. Apalagi tadi yang perlu saya jawab, strategi ya? Iya, pelayanan Disduk Capil. Baik, sebelum strategi mungkin kita bicara hari ini saya coba update ya Pak Angger ya. Dari data terakhir, data penduduk Kabupaten Mimika di semester 1 Om Angger ya, semester 1 tahun 2022, jumlah penduduk Mimika sebanyak 311.255 jiwa ya, 311.255 jiwa. Ini sudah dirilis secara resmi oleh Pak Dirjen Dukcapil setelah dikonsolidasi data nasional seluruh Indonesia dan disebarkan kembali lagi kepada daerah di setiap 540 kota di Indonesia. Alhamdulillah ya, perkembangannya terus meningkat ya. Seiring peningkatan itu juga memang kita juga terus berupaya meningkatkan kualitas layanan. Seperti yang disampaikan oleh Pak Dirjen Dukcapil Kemendagri, Pak Profesor Yudan Arifah, bahwasanya di era digitalisasi sekarang ini ya,
itu Dukcapil tetap melaksanakan dua model pelayanan, gitu, dua model pelayanan karena tidak semuanya juga masyarakat kita ini bisa kita layani dengan digital, ya. Tetapi ada juga yang memang harus dilayani secara manual. Artinya apa? Ini kan kita lagi melalui transisi nih Mbak, transisi dalam artian perekaman KTP atau dulu KTP elektronik, sekarang ada KTP digital seperti itu. Jadi butuh waktu yang pelan-pelan untuk bisa lambat laun mentransisikan dari yang elektronik ke digital. Ini kan butuh pembelajaran, butuh edukasi ke masyarakat, butuh juga meyakinkan kepada masyarakat. Ini terus gimana nih kalau di pedalaman gitu kan nggak mungkin pakai digital, atau saya di pesisir nggak mungkin pakai digital, kalau listrik aja kadang nggak ada gitu. Tetapi model dua pelayanan, ya, dua service system ini yang dilakukan oleh Dukcapil, sehingga semua pelayanan baik yang segmennya sudah bisa dengan digital kita layani digital, yang memang masih masyarakat kita yang masih belum terbiasa dengan digital ya kita layani secara manual. Manualnya dalam artian dokumennya kita cetakkan langsung. Tetapi kalau yang digital semua dokumen itu bisa kita masukkan dalam sistem. Artinya KTP digitalnya, kependudukan, kartu keluarganya, data-datanya bisa masukkan lewat KTP digital dalam sistem aplikasi identitas kependudukan digital, ya, Amir, ya. Seperti itu. Sementara yang lain ya masih kita cetakkan manual, print dokumennya, baik itu kartu keluarga, akte kelahiran, KTP dan yang lainnya yang kita print, kita serahkan kepada warga. Model pelayanan itu yang kita terapkan supaya semua masyarakat bisa terlayani dengan merata, ya, seluruh merata, masyarakat, ya, seperti itu. Untuk program-program prioritas dari Dukcapil Mimika sendiri, Pak, bisa dijelaskan? Kalau program prioritas sebenarnya kita ini yang utama adalah sebagai pelayan masyarakat, gitu ya. Pelayan masyarakat harus bagaimana bisa meramu, menerjemahkan kebijakan diambil oleh pemerintah, dalam hal ini pemerintah pusat dan juga pemerintah daerah, pimpinan daerah di Kabupaten Mimika, untuk bagaimana mendekatkan pelayanan itu benar-benar sedekat mungkin kepada masyarakat, semudah mungkin, seefektif mungkin, sehingga masyarakat dan secepat mungkin, ya Pak, dan masyarakat bisa mengakses layanan itu dengan sangat mudah. Makanya beberapa banyak terobosan-terobosan dilakukan oleh Dukcapil untuk benar-benar menjembatani pelayanan ini bisa sampai ke masyarakat dengan baik. Kayak dulu kita praktis semua tuh pelayanan tersentral di dinas, ya, di dinas Dukcapil di sini di kantor pusat pemerintahan. Semua waktu itu kita nggak kebayang bisa sih nggak sih layanan ini bisa sampai ke tingkat distrik, tingkat kelurahan dan kampung. Ternyata bisa nggak sih layanan ini bisa teman-teman yang di rumah sakit bisa terlayani nggak, di puskesmas tanpa ada tugas Dukcapil ternyata bisa dilayani. Waktu itu kita terus berjuang, berupaya untuk bagaimana sistem ini bisa di-breakdown sampai ke tingkat bawah. Tentunya juga butuh regulasi. Ada dari Pemda Mimika sudah membuat pergub delegasi kewenangan dari bupati kepada camat. Sebagian kewenangan salah satunya adalah tentang pelayanan adminduk di tingkat distrik. Sehingga kita dengan layanan itu akhirnya kita bisa membuat pelayanan ini di Dukcapil ini ada di distrik, ya. Kita tidak membentuk UPTD, tetapi kolaborasi kerjasama antara dinas kependudukan dengan teman-teman dari kepala distrik, operatornya kita gabungkan dari sebagian dari Dukcapil, sebagian dari distrik, sistemnya dari kita. Yang spesial adalah sebenarnya peralatannya tidak semua melulu dari Dukcapil. Teman-teman di kepala distrik ini mulai tahun ini sudah mulai mengadakan peralatan mereka sendiri. Jadi mereka menganggarkan sendiri, mereka bintekin sendiri, kami advis, kami sehingga jadi tugas ini jadi ringan. Tugas pelayanan ini tidak melulu harus miliknya Dukcapil, tapi juga dari miliknya distrik, kuliah kelurahan, sehingga sama-sama soal apa-apa. Tidak ada lagi misalnya kita bisa meminimalkan beda-beda data, ya Pak. Dulu kan gitu, teman-teman datanya di dinas beda, nanti mintain data di kecamatan, di distrik beda, nanti di kamu beda semua. Nah ini kita mendorong semua mewujudkan satu data nasional, satu data Kabupaten Mimika, sehingga tapi termang dalam sistem. Nah ini penting supaya benar-benar data itu bisa valid dan akurat, itu yang paling utama. Di Paten sudah ada 6 ya Pak tadi, ya? Di distrik Mimika baru itu ada pelayanan Paten itu pelayanan administrasi, pelayanan adminduk terpadu, ya, kecamatan atau distrik, kolaborasi dengan Dukcapil. Ada di distrik Mimika Baru ada, di distrik Mimika Timur ada di distrik Duania ada di SP 4, di distrik Iwaka kita taruh di SP 5 ya, di desa 5 Asri Timur,
Di Tembagapura yang dulu susah karena harus naik turun, padahal turunnya kan ada rata-rata hari off ya, offnya hari Sabtu, Minggu, akhir pekan. Ya kantor nggak mungkin buka kan. Nah, kita udah buka juga di Tembagapura. Di Kuangkinarama pun sudah ada pelayanan admin terintegrasi dengan kita. Nah ini kita berharap pelayanan semakin dekat masyarakat. Ternyata kita juga nggak puas sampai di situ, Mama ya. Kita lakukan juga dicoba di tingkat kelurahan dan distrik. Ada ternyata bisa. Di Limau Asri Timur itu desa. Nah, kalau desa itu kita kolaborasi, petugas kita tempatkan di situ hanya 3 orang. Kolaborasi dengan teman-teman dari pemerintah desa, pemerintah kampung untuk sama-sama melayani warga. Ya seperti itu. Setiap hari. Jadi masyarakat yang di sekitar Makassar sudah bisa di situ. Yang di kelurahan di Ngonarama juga ada. Nah, kita inovasi namanya apa, Bu? Pak Dukcapil ya. Pos Adminduk Kampung atau kelurahan. Dinas Dukcapil berkolaborasi dengan teman-teman dari kelurahan dan kampung setempat. Ini sebagai pilot project, kita akan kembangkan terus ini sehingga benar-benar titik-titik masyarakat di mana kepadatan itu tetapi cakupan pelayanannya perekaman segala masih rendah, kita akan masuk dengan itu. Terus bagaimana yang di pesisir dan pegunungan gitu ya? Kita lakukan jemput bola pelayanan. Yang lalu kita ke Buya, ke Arwano, ke Singa, titik-titik yang nggak pernah kita jangkau selama ini. Saya bilang nggak pernah kita jangkau, betul Mam ya. Karena ya memang harus pakai heli, butuh kos yang betul besar, butuh persiapan, belum lagi terkadang juga situasi keamanan yang harus kita antisipasi dengan matang, dengan baik gitu ya. Begitu juga di wilayah pesisir. Kita juga layakkan jemput bola, datang ke sana dengan masyarakat, kumpulkan dengan teman-teman distrik, kita layani langsung offline, nanti bawa ke sini, kita cetakin, kita kembalikan serahkan lagi kepada warga. Sehingga masyarakat yang jauh itu juga tidak harus melulu dengan bisa harus datang ke kantor hanya Nah terkadang memang masyarakat kita itu kan ya kalau kadang sudah punya belum ya, kadang mungkin dicari hari ini, kadang ya mungkin hilang, lupa seperti apalagi namanya di pedalaman seperti apalagi wujudnya sekarang kan kertas putih semua gitu ya. Nah sehingga itu kadang kalau masyarakat ditanya mana kakaknya, nggak punya kakak, padahal datanya sudah sebagian besar ada di sistem, dan kita bisa perbarui dan update. Yang jauh lebih penting sebenarnya adalah bagaimana kita ini ke depan harus bersama-sama, bukan hanya Dukcapil, berkolaborasi dengan stakeholder yang lainnya. Ya terus perasa hari ini dengan Kominfo ini salah satunya untuk bisa dengan distrik dan kelurahan kampung untuk sama-sama bisa melayani khususnya di bidang adminduk ya, melayani kebutuhan warga sehingga masyarakat benar-benar terdata dengan baik. Yang selain itu adalah yang perlu dibangun adalah kesadaran warga. Ini yang paling utama sebenarnya. Jadi apapun yang dilakukan pemerintah, sebaik apapun, secanggih apapun inovasinya, tapi kalau nggak ada dorongan kesadaran juga partisipasi publik, ini juga ibarat kita ini apa istilahnya? Bertepuk sebelah tangan. Tetapi sebenarnya tidak itu. Masyarakat Mimika hari ini luar biasa sebenarnya, partisipasi publik, masukan-masukan inovasi yang ada di Dukcapil sebenarnya banyak lahir dari saran, masukan, keluhan atau kritikan juga dari masyarakat. Nah memang kita, yaitu resiko kita sebagai pejabat publik, pelayan masyarakat, ya harus memang banyak mau mendengar untuk kita bisa menjembatani. Paling tidak kalau kita belum bisa memenuhi ekspektasi publik, memenuhi seluruh kebutuhan keinginan masyarakat, paling kita tidak bisa mengambil prioritas mana yang kita bisa dekatkan lainnya itu kepada masyarakat. Ini paling utama. Sehingga masyarakat benar-benar merasa pelayanan semakin mudah, semakin cepat, murah, bukan hanya murah, gratis. Karena di Dukcapil itu semuanya gratis. Jadi sekali lagi saya tegaskan kepada masyarakat Mimika, jangan percaya mungkin kalau ada oknum-oknum calo yang bilang nanti setelah urusin nanti banyak, nggak perlu karena semuanya gratis. Jadi luangkan waktu Anda sedikit saja untuk bisa mengakses layanan di tempat domisili Anda yang terdekat. Kalau yang di Mimika Baru ya Pak harus ke kantor bupati ya, Pak Amir ya, bisa di Mimika Baru. Yang ke Kuangkinarama juga sekarang sudah nggak ada lagi masyarakat Kuangkinarama ke sini. Kalau udah ada di sana kan gitu. Yang di Maburu Jaya juga nggak usah sih. Itu mungkin sih hal yang kita lakukan. Selain itu juga kita banyak menjalin kerjasama juga dengan instansi lain vertikal ya, kemarin dengan BPS, dengan Pengadilan Agama Mimika, Kementerian Agama, dengan RSUD Mimika, RSMM, terus Rumah Sakit Bersalin Lina ya, Puskesmas Kota Puskesmas 2, dan ini kita terus kembangkan supaya pelayanan benar-benar bisa dilaksanakan langsung dan bisa dinikmati dengan cepat oleh masyarakat. Gitu Pak. Mbak Amir silakan nanti kalau ada yang kurang. Ya, berarti di Dukcapil Mimika sendiri memiliki banyak sekali inovasi layanan Pak yang sudah dilakukan selama tahun 2022. Iya.
Mohon dijelaskan mungkin dari Pak Iqbal. Pak Amir. Pak Amir. Namanya Pak Iqbal soalnya. Pak Amir. Ya, bisa dijelaskan di layanan yang Bapak pegang. Pak Amir pun pegang pihak. Oh iya. Layanan lain apa aja? Iya, layanan-layanan yang selama ini yang kita sudah lakukan itu ya layanan online itu Lewat Orlando ya? lewat Orlando Sama Silinca. ya, sama Silinca. Di Orlando itu layanannya itu masyarakat cukup di tempat tidur, WA ke layanan nomor HP Orlando itu dan melampir mengakses mengirim dia punya dokumen pendukung, dokumen apa yang dibutuhkan supaya jangan salah cetak. Iya. Jadi nanti setelah kita proses cetak, terus nanti diantarkan oleh Silinca. Oh. Jadi mereka warga tidak perlu ke sini lagi. Silinca ini khususnya mengantar layanan dokumen kependudukan yang bersangkutan. Tinggal kita setelah diantar antar dokumennya di komunikasi lewat WA diantarkan di situ. Door to door ya Pak ya? Door to door, gratis, bebas ongkir, no tipping. Jadi nggak perlu pakai tip-tip saja. Jadi masyarakat Mimika bisa mengakses layanan itu berbasis WhatsApp. Mudah sih, hampir setiap hari kita layani itu. Tetapi juga masyarakat juga kadang masih banyak sering yang datang ke loket juga. Tapi ya pokoknya yang online, yang akses online ya kita layani online gitu Pak Amir ya. Dia mau ngakses ke loket sini ya kita layani, di kelurahan kita layani, di sini kita layani. Sehingga sekali lagi mendekatkan pelayanan sedekat mungkin dengan domisili warga supaya apa, masyarakat tidak terbebani karena pelayanan admin itu gratis, tetapi terkadang mereka harus mengeluarkan kos untuk transportasi yang begitu mahal. Misalnya ojek nih dari Timika ke sini paling tidak 30.000 gitu ya, kalau PP 60.000 padahal dokumennya gratis. Kadang harus nunggu, kadang nggak, aduh harus meluangkan saya kerja ya, ini nggak kerja hari ini gara-gara untuk ngurus KTP udah nggak zaman deh. Jadi silakan masyarakat Mimika yang semuanya rata-rata pasti pegang ponsel, bisa mengakses cukup WA gampang ke nomor layanan online sama Silinca sudah ada. Silakan masyarakat Mimika juga bisa mengakses di akun Instagram Dukcapil Mimika, Facebook sahabat Dukcapil Mimika. Silakan layanannya kami nggak harus lewat WhatsApp, lewat itu pun mana yang masuk lewat Facebook, mana yang masuk lewat IG, mana kita respon, kita layani, kita follow. Mudah-mudahan itu sebagai upaya untuk pemerintah ini terus berupaya mendekatkan, menjangkau pelayanan pada masyarakat. Itu Mbak Fian. Untuk waktu pelayanan setelah kita memasukkan dokumen, bisa jadinya berapa lama Pak? Sebenarnya langsung jadi kan cepat aja, di prosesnya cepat. Begitu masyarakat mengakses, ngurus dokumennya apa, misalnya seperti itu, terus melampirkan dokumen lengkap yang paling utama gitu. Jadi melampirkan dokumen lengkapnya, kelengkapan karena kan kita verifikasinya online ini. Jadi dokumen-dokumennya harus valid. Langsung kita proses. Sore sebenarnya bisa diantar, cuman biasanya kita teman-teman ngantarnya besok paginya. Bisa ngantarkannya, tapi kalau proses dokumennya udah langsung hari itu juga sebenarnya langsung dikerjakan, nggak ada yang itu. Karena kalau prinsip kita gini, kita ini punya program namanya apa? Semedi. Moto kita adalah semedi. Semedi itu apa? Sehari mesti jadi. Nah, kenapa nggak kita jadikan sekarang? Karena kalau kayak hari ini kita nggak tuntaskan, pelayanan itu akan numpuk di hari berikutnya nggak terus numpuk hari berikutnya, dan kita nggak akan selesai. Makanya kita moto salah satu slogan kita adalah kita harus bisa semedi, sehari mesti jadi. Gitu. Oke, kalau KTP digital itu terkoneksi dengan apa saja Pak? KTP digital? Iya. Sedang install belum? Ini kamu itu harus install. Kalau belum hari ini harus Hadis ini langsung saya install Pak ya. Jadi masyarakat Mimika bisa mengakses di Play Store ya. Di HP-nya silahkan download tentang identitas kependudukan digital. Nanti mengisi NIK dan tentunya ada panduannya, otomatis mudah sekali masyarakat bisa langsung mengakses itu. Nanti tinggal scan barcode saja, nanti begitu swap foto kita konekin sistem, barcode udah selesai. Nggak sampai 5 menit udah selesai itu. Dan ini jadi praktis Mbak, karena kalau itu tadi kembali, ini segmennya adalah segmen masyarakat Indonesia, masyarakat Mimika yang memang sehari-harinya sudah selalu dengan digitalisasi. Nah, itu praktis sekali karena praktis semua dokumen itu ada di ponsel kita kan. Kartu KTP kita ada di situ, kartu keluarga kita ada, data keluarga anak-anak juga ada, lengkap, vaksinasi juga masuk,
status ASN kita connect juga dengan BKN, NPWP juga masuk di situ. Sambil nanti terus ini dikembangkan oleh pusat untuk bisa semua data nanti akan terintegrasi dalam satu aplikasi namanya identitas kependudukan digital. Ini memudahkan juga ke depan kan ini nih contoh. Kami misalnya sehari ini bisa melayani perekaman KTP katakanlah 40-50 orang. Seharusnya kan yang diceritakan hanya itu. Tetapi karena perubahan data masyarakat berpindah dari kelurahan satu ke kelurahan lain, kampung satu ke kampung lain, atau keluar atau orang yang pindah masuk, kan semua harus dokumen diceritakan baru lagi semuanya. Nah, praktis nanti tidak ada lagi begitu kita proses sudah ke digital ya, by digital aja. Mau kemana aja? Iya gitu. Jadi sebenarnya datanya akan terupdate dengan sendirinya dan nggak perlu lagi istilahnya Mbak Fian yang misalnya, aduh KTP saya hilang, nggak perlu hilang lagi kan, nggak ada KTP hilang karena sudah terdigital semua, ada di ponsel kita. Yang hilang paling HP-nya. Kalau HP-nya hilang ya Mbak Fian beli lagi. Itu sehingga ini akan melakukan efisiensi yang luar biasa. Yang dulu waktu kita terlalu ingat ya Mbak Fian pasti dulu akte kelahirannya kan masih kertas sekuritas yang biru dulu ya, seperti itu. Itu kan otomatis semua kepala dinas harus tanda tangan manual. Jadi kalau misalnya kepala desa ada kunjungan keluar, ada tugas keluar, udah nggak bisa berkas numpuk. Sekarang mulai 2019 dengan digitalisasi itu, semua udah dengan kertas putih, dokumen online-nya kita bisa kirimkan lewat email, lewat ponselnya warga. Selain itu juga kita doublein dengan percetakan dokumennya, gitu ya. Sehingga masyarakat memiliki dokumen kalau hilang sudah ada di sistem. Dengan KTP digital tentu akan lebih praktis, lebih mudah. Bayangin nih, Mbak Fian kalau mau boarding aja di pesawat, naik ke airport udah berapa kali harus ngeluarin KTP? Iya benar. Gitu kan? Iya. Masuk tanya di pintu masuk aja udah tanya mana Mbak KTP, mana tiketnya. Habis itu nanti mau check-in tanya lagi mana KTP itu ya. Mau nanti boarding masuk X-ray tanya lagi juga. Nanti mau naik pesawat kan masih ditanya 4 kali bayangin. Nah, kalau itu udah di handphone kan nggak perlu lagi. Tinggal Iya, tunjukkan. Nah, saya udah coba. Saya teman-teman yang lain udah coba. Kemarin minggu lalu tuh kami kerjasama dengan teman-teman dari BPSDM, teman-teman yang lagi diklat PKA PIM 3 dan 4 yang mau ke Makassar, kami instalasi semua KTP digitalnya. Ya lebih praktis kan, lebih ekonomis dan sekaligus promosi gitu. Ini kan tidak keren gitu. Tetapi sebenarnya ini bukan hanya untuk di Mimika, ini sebenarnya berlaku seluruh Indonesia. Tetapi memang belum di launching secara resmi, tetapi setelah situ semua sudah ready. Sudah mulai diperkenalkan. Buktinya apa? Semua itu di tahap pertama adalah khusus untuk ASN sebenarnya. ASN dengan harapan apa? Ya pegawai ini bisa mensosialisasikan pelan-pelan kepada warga, mentransisikan. Tetapi hari ini begitu sesuatu sudah ada di Play Store, di online, semua pasti orang akan mengakses kan gitu. Jadi akan bertanya terus bagaimana masyarakat yang sudah akan ya kita layani juga. Nggak mungkin kita tolak orang sudah berkesadaran digitalnya tinggi, pengen juga punya akses digital, kenapa kita tolak gitu ya? Ya kita layani, kita edukasi, kita jelaskan. Tetapi yang paling penting adalah warga ini juga bersama-sama dengan pemerintah, kita sebagai pengguna penyedia layanan dan warga sebagai pengguna layanan juga sama-sama harus bisa menjaga kerahasiaan data. Ini Mbak, ini kan penting sekali ya. Kalau kita sering hari ini kita mendengar ada data bocor, memang nggak perlu harus dari Dukcapil, tidak juga sebenarnya. Banyak karena yang instansi pemerintah atau swasta yang mengelola data kependudukan ini kan bukan hanya Dukcapil. Ya, teman-teman di BPJS juga bisa, teman-teman di mana-mana semua bisa. Di operator seluler itu kan semua aktivasi semua dengan KTP ini dengan kakak semua. Ini yang kita bertanggung jawab semua untuk bisa menjaga kerahasiaan data dan tidak perlu dipublish kalau itu memang data pribadi. Karena seperti itu yang penting sehingga meminimalkan hal yang negatif yang bisa dimanfaatkan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab, yang juga terkadang merugikan kita sendiri atau juga merugikan publik sendiri yang paling seperti itu. Praktis kalau Mbak Fian hari ini coba ngecek deh, searching di googling gitu, coba lihat KTP-nya, ketik saja KTP Amir, untuk keluar tuh semuanya, padahal Amir juga nggak perlu, belum tentu udah ngupload. Apakah dinas dukcapilnya mengupload? Tidak, terkadang tanpa disadari kita itu ya karena itu tadi ya, era-era digital kita mungkin apa-apa kalau hari ini nggak ngambil status nggak lengkap. Kata Mbak Fian gitu, kalau nggak ngambil status nggak lengkap, jadi apa-apa diambil, tapi daripada ternyata kita select gitu. Mana yang perlu kita update, mana yang kita bisa share, mana yang tidak ya kita jaga. Kita harus warga harus
bisa menjaga itu, dan kita juga memang melakukan edukasi, penjelasan, tolong dijaga karena jangan sampai sesuatu yang harusnya dirahasiakan dibocorkan seperti itu. Karena ya kalau nggak disalahgunakan oleh yang tidak bertanggung jawab, tidak apa-apa. Tapi kalau disalahgunakan untuk oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab, kan jadi merugikan masyarakat sendiri. Itu sih Mbak Fian. Ya, saya lanjut ke pertanyaan berikutnya Pak ya. Boleh ya? Ya. Boleh. Untuk pekerja di area PT Freeport di Indonesia, Ya. apakah banyak yang bukan penduduk Mimika? Oh ya, Pak Amir yang jawab. Silakan Pak. Ya memang kalau kita lihat beberapa karyawan PT Freeport itu khususnya yang tinggal di Tembagapura itu banyak sekali penduduk luar yang berdomisili di Tembagapura. Berktp luar Mimika. Mimika gitu. Itu kalau jumlahnya kita nggak bisa Ribuan? lihat ribuan. Ada 17.000 ya. Iya, dari itu. Nah, kita tidak bisa memaksakan mereka pindah ke sini karena diatur oleh undang-undang. Seharusnya mereka wajib seharusnya mereka sih harusnya berapa 6 bulan 1 tahun sudah 1 tahun harus berktp di sini. Katanya. Tapi mereka memilih tetap terdaftar di tempat asalnya sana. Ya gitu. Tapi kita udah buka layanan loh Mbak di sana. Nah, jadi Dukcapil Ya. bersama dengan KPUD dengan Bawaslu itu membuka posko layanan di Tembagapura. Tuh di Sri 17, Sri 11 kalau nggak salah di Palapas itu. Jadi teman-teman di Dukcapil ada melayani sana berkolaborasi dengan teman-teman di distrik Tembagapura. Jadi karyawan itu bisa juga mengurus di sana. Nggak harus di saat cuti dia urus kepindahan, tidak sebenarnya, bisa difasilitasi dari sini nanti kita surati dari Dukcapil daerahnya sana untuk dipindahkan datanya sehingga warganya nggak perlu ke sana. Nah, dan pelayanan di Tembagapura juga sebenarnya bukan dikhususkan hanya untuk karyawan, bukan. Jadi ini kan ada 13 kampung, 13 desa di sekitar wilayah Jogja di Tembagapura. Saya sebutin ya, apa loh saya? Karena saya dulu lama tugas di sana. Ya, bayang di Singa itu ada dari Desa Singa sendiri, Bani Gogon, Dolini Wongin, Jogogoma, Minipologoma, Nosolando. Di Arwana pada Baluni, Jagamin, ya Inggongin, Arwanop sendiri. Banti 1, Banti 2, Opitawak. Itu masyarakat kita yang masyarakat asli, masyarakat Amume yang berdomisili di sekitar, memang dari dulu sudah di situ, berdomisili di sekitar area operasi Freeport, itu juga bisa mengakses layanan. Dan justru gitu ya, begitu kita buka, justru banyak masyarakat yang mengakses ya daripada karyawan. Padahal sebenarnya waktu itu salah satu sasarannya adalah karyawan ini bagaimana kita bisa bantu memindahkan datanya sehingga dia sebagai penduduk Mimika. Ini penting karena begini, pemerintah itu ingin data itu akurat. Jadi misalnya Mbak Fian nih, Mbak Fian ada di Timika ya datanya ada di Timika. Gitu. Jadi kalau cari Fian di mana? Oh tahu Fian itu alamannya di mana tuh? Di Ahmad Yani. Nah, Jalan Ahmad Yani ya Mbak Fian ini memang di Ahmad Yani gitu. Jadi jangan Mbak Fian tulisannya di, mohon maaf mungkin di Makassar tapi ternyata tinggalnya di Ahmad Yani. Nah, jadi sulit menyulitkan kalau ada hal yang perlu kita misalnya dibutuhkan itu sulit mencarinya. Sehingga seolah-olah data pemerintah itu tidak akurat. Tapi sebenarnya bukan karena itu, karena memang warga tidak melaporkan. Sulit kan, kita nggak bisa melacak dokumen itu, orang itu bergeraknya kemana kan nggak mungkin. Sulit, hari ini mungkin masih sangat kesulitan. Sehingga kita mengimbau masyarakat juga yang di Tembagapura, di Jogja, karyawan juga bisa pelan-pelan memindahkan data. Ini penting karena nanti untuk apa? Untuk ya ini kan sudah mendekati apa nih, event-event pesta demokrasi. Pemilu di 2024, otomatis kalau dia tidak terdaftar sebagai penduduk Mimika, ya mungkin tidak terdaftar juga sebagai data pemilih. Nah, nanti jangan sampai nggak bisa memilih juga, kan rugi juga. Gitu. Jadi kami menghimbau, mengajak dan juga sudah memfasilitasi, tinggal masyarakat karyawan ini mengakses layanan. Karena itu setiap hari kerja dari Senin sampai ke Jumat. Nanti kami kemarin juga sudah merancang dengan teman-teman di KPUD dengan Bawaslu untuk kita coba akan jemput bola nanti ke Riscam juga kita full pelayanan juga 1 pekan seperti apa gitu sehingga masyarakat bisa karyawan usaha bisa terlayani dengan baik. Jangan nanti sudah dekat-dekat sudah mepet waktunya giliran di kotak suara sudah ada baru nyoblos nggak bisa nyoblos. Nanti nyalakan pemerintah lagi. Padahal sebenarnya pemerintah perusahaan juga dari Freeport juga sudah memfasilitasi. Kita di sana difasilitasi tempatnya. Tempat ada salah satu rumah yang digunakan untuk posko ya kami peralatan semua dari pemerintah, dari dinas dukcapil. Kita berkolaborasi sehingga apa begitu data masuk data penduduknya juga otomatis nanti KPU dan Bawaslu juga bisa memasukkan sebagai data pemilih kan.
sehingga bisa terakomodir nanti untuk pelaksanaan pileg, pilpres dan juga pemilu pilkada di tahun 2024 yang akan datang. Selain itu sebenarnya ya kita butuh akurasi data. Akurasi data, bayangin seolah-olah kan itu penduduk mana sih? Ya penduduk Indonesia, KTP-nya Indonesia semua, cuma memang sebagian besar di luar. Idealnya aturannya itu kan setiap 6 bulan berturut-turut sudah harus melaporkan pindahan atau paling telat 1 tahun. Makanya kita terus menghimbau. Terus kenapa nggak disanksi aja Pak? Gitu ya sebenarnya. Jadi kita bangun kesadarannya dulu. Kesadarannya dulu, kita fasilitasi, siapkan, sehingga kita edukasi pada warga konsekuensinya begini nih suatu saat lagi. Tapi mungkin ada hal-hal lain yang memang perlu diselesaikan di tataran perusahaan kayaknya. Apakah mungkin jangan sampai karena pindah alamatnya nanti mempengaruhi hak-hak yang lain. Ya itu kan internal sebenarnya internal perusahaan dengan karyawan. Tapi kalau pemerintah ya tugas kami memberikan pelayanan yang terbaik yang terdekat supaya apa? Dulu kan dikeluhkan nih, sempat dulu viral kan, ada juga karyawan harus lurus turun nggak bisa, akhirnya lewat orang oknum calo harus bayar berapa tuh katanya ada 500.000, kita kami lacak-lacak ternyata bukan juga. Gitu ternyata ada seperti itu tadi saya bilang, makanya sampai kita mendekatkan pelayanan di sana sebegitunya. Kami pemerintah daerah itu ingin memberikan juga pelayanan yang terdekat dan semudah mungkin kepada masyarakat dan karyawan. Kan karyawan nggak harus melulu off-nya hari Sabtu kan, juga di rosternya tergantung schedule-nya kan bisa kapan dia bisa masuk ke situ. Itu sih Mbak. Bagaimana dengan data yang invalid atau KTP-nya rusak Pak? Rusak tinggal ganti ya. Tinggal ganti. Tapi siapa mau main? Kalau punya KTP rusak gimana tuh? Bisa baca. diperbaiki. Iya, kalau KTP rusak itu ya kita tinggal bawa KTP-nya rusaknya. KTP lamanya ya. KTP lamanya kita tarik, terus kita print yang barunya lagi. Iya. Semudah itu ya. Iya, Iya. Jadi kenapa data kan sudah ada di sistem. Ada di sistem. Makanya kita menghimbau masyarakat khususnya yang 17 tahun ke atas atau yang belum melakukan perekaman harus melakukan perekaman. Sehingga kalau udah merekaman datanya udah terekod dalam sistem, sehingga bisa kapan aja diberikan mudah. Kalau hilang pun cukup, misalnya contoh nih Mbak Fian tiba-tiba kehilangan KTP ya tinggal lapor di kepolisian, bawa surat kehilangannya, bawa ke Dukcapil dimanapun boleh cetak di tempat. Termasuk juga Mbak Fian kalau misalnya lagi dinas keluar nih, warga yang terkadang KTP-nya masih di luar daerah asalnya hilang di sini kan nggak mungkin dia harus pulang ke daerahnya nggak ada print KTP gitu kan. Itulah bijaksananya Dukcapil mau melayani juga yang orang sebenarnya bukan warganya, tetapi ya dalam kerangka bicara Indonesia yaitu warga penduduk Indonesia kan, yang mau tidak mau dalam kesulitan ya harus kita layani dokumennya seperti itu. Namanya cetak keluar domisili. Tetapi kita lebih memprioritaskan adalah orang yang memang masyarakat mimika, yang penduduk mimika tinggal di mimika, itu tanggung jawab kita yang utama. Seperti itu. Makanya kita berharap yang tadi KTP-nya di luar ya, datanya masih di luar untuk memindahkan ke mimika sehingga kita mudah. Jadi kalau ada problem-problem data tuh cepat kita bisa mengakses dan kita cepat bisa memberikan solusi buat warga. Nggak harus repot-repot kayak tadi kan, harus keluar segala macam. Terus apa tadi rusak ya? KTP restoran cukup pakai KTP lamanya, cetakin baru lagi. Kalau nggak mau, terus gimana? Kalau kayak Mbak Fen, nggak asal-asal dicetakin, ganti digital aja. Artinya semakin mudah, jadi semakin praktis dan semakin ekonomis dan ya kekinian lah hari ini. Nggak zaman kita buka-buka dari dompet gitu, udah nggak zaman lagi gitu. Jadi memang zamannya sudah mengendaki itu dan ini juga bagian dari pemerintah itu terus beradaptasi dengan berinovasi, beradaptasi dengan perkembangan zaman sehingga bisa melayani di semua segmen. Baik yang tadi saya bilang masih dalam taraf manual ya kita layani, yang tarafnya sudah digital semua kita bisa fasilitasi dengan layanan yang sifatnya digital gitu. Untuk kendala yang dialami Distrik Capil dalam melakukan pelayanan itu apa aja Pak? Kendala ya, kendala ini banyak, bisa dari internal, bisa dari eksternal. Kalau dari internal memang ya sumber daya manusia kami masih terbatas. Kami hanya pegawai di sini hanya 75 itu dulu tersebar sini, tapi kami sudah sebar semua nih. Setiap hari udah ada di rumah sakit, ada di puskesmas, ada di distrik, ada di kelurahan yang ada layanan terintegrasi dengan Dukcapil tentunya. Ada yang hari ini pun kami ada layanan Go to School. Setiap hari Jumat itu kami ada layanan Go to School. Mendatangi sekolah-sekolah, baik yang tahun lalu kita fokus di semester 1 tuh kita fokus di akte kelahiran dan KIA, nah 17 tahun ke bawah. Mulai semester 2 kita fokus di
SMA dan SMK untuk perekaman KTP dan penerbitan KTP-nya. Ini setiap Jumat rutin. Nanti malam minggunya, akhirnya belum nongkrong di kafe Dukcapil ya. Tapi saya udah lihat Pak. Oh udah lihat, harus nongkrong di situ. Jadi bisa kita juga bisa layani kan masyarakat Mimika, mungkin yang lalu sudah dipublish, sudah di launching juga oleh pemerintah Pemda Mimika, Pak Wakil waktu itu yang launching. Bahasanya di wisata kuliner masyarakat juga bisa asik. Nah, ini apa segmen kita apa? Kenapa Dukcapil membuka di situ? Pertama, karena di saat akhir pekan itu kan banyak masyarakat berkumpul. Nah, kedua, orang yang tidak bisa mengakses di hari kerja. Jadi dia bisa berakhir pekan, menikmati waktu bersama keluarga sambil santai-santai, menikmati musik, menikmati kuliner. Kami juga bisa hadir melayani dokumennya. Ini kan spesial sekali karena kami lakukan di luar jam kerja. Lakukan dimulai jam 4 sampai jam berapa? Jam 9, karena jam 10 malam baru pulang. Luar biasa. Seperti itulah upaya kita untuk terus menjangkau. Kita dengan menjadwalkan minggu depan ini ke Agimuka sama Jita ya. So, ketika gue dengan Jita, udah confirm dengan camatnya untuk akan ke sana, dan setelah berikutnya dari sana kita akan ke Jila lagi. Terus kita melayani, berusaha mendekatkan, menjangkau yang tidak terjangkau, tetapi juga masih ada yang kurang. Apa yang sudah dilakukan Dukcapil masih banyak sekali kekurangan. Jadi kami juga sangat mohon dukungan dari stakeholder terkait, dukungan juga dari masyarakat untuk bisa terus berbenah, memperbaiki kekurangan, meningkatkan kinerja, semata-mata demi apa? Demi meningkatkan kualitas pelayanan yang baik kepada masyarakat. Itu mungkin yang beberapa yang saya sampaikan. Selain itu juga sebenarnya kebetulan dengan Kominfo ini. Karena tidak setiap distrik masih sudah ada BTS-nya ya. Tapi kami apresiasi karena program dari Kominfo baik itu di pusat atau di daerah sudah beberapa spot-spot dulu yang blank sudah ada BTS-nya. Di Atukan nih Mbak, distrik Mimika Tengah sama di Kokonawa, itu kami sudah bisa lakukan pencetakan di tempat di situ. Nah, ini luar biasa, kita boleh tepuk tangan buat Pemda, juga Kominfo, juga di Telkomsel ya. Keduanya ini terus tersebar sehingga jaringannya semakin stabil dan bisa digunakan bukan hanya untuk masyarakat telepon. Sayang kalau itu hanya digunakan untuk komunikasi telepon. Wah, akhirnya yang habis semua masyarakat kan gitu. Jadi fasilitas itu harus bisa digunakan oleh instansi terkait pemerintah daerah untuk melayani masyarakat. Mungkin guru juga nggak harus buat laporan ke kota, bisa di tempat tugasnya. Puskesmas ya harus lapor ke kota, bikin di sini baru karena nggak ada jalan bisa di tempat itu. Kami distrik Dukcapil juga bisa langsung cetak di tempat gitu. Jadi nggak perlu bolak-balik ekstra tenaga ekstra, biaya ekstra hanya untuk melayani warga. Kalau langsung cetak di tempat selesai. Kita berharap ini semua terus berjalan, berkembang, dan semua spot-spot yang masih blank di wilayah Mimika bisa terakses dengan internet, sehingga semata-mata bisa kita melayani masyarakat dengan lebih cepat, mudah, dan bisa mereka nggak perlu jauh-jauh ke sini deh, kami yang ke sana tapi semua terlayani dengan baik. Gitu Mbak Fian. Untuk menutup perbincangan kali ini, pertanyaan terakhir dari saya, apa harapan Dinas Capil ke depannya? Sudah berapa menit? Saya nggak bawa jam. Cepat sekali. Tadi katanya 1 jam bersama Dukcapil dan Kominfo. Oke, kita berharap, terima kasih Pak Amir ya. Tadi sudah banyak bantu menjelaskan teman-teman semuanya, masyarakat Mimika yang berbahagia. Pertama kami menghimbau bagi wajib KTP yang belum melakukan perekaman, ya, yang 17 tahun ke atas atau juga mungkin yang sudah 17 tahun ke atas tapi belum melakukan perekaman, segera mendatangi kantor tanda terdekat, baik bisa di Dukcapil Puspem, di distrik yang sudah terkoneksi dengan layanan Dukcapil atau di kelurahan dan kampung yang ada layanan dengan Dukcapilnya, sehingga bisa melakukan perekaman, mengupload datanya sehingga datanya menjadi valid dan akurat. Itu yang pertama. Dua, kami juga memohon masukan, dukungan, saran dari masyarakat untuk terus juga bisa memperbaiki pelayanan, meningkatkan kinerja, dan muaranya adalah bagaimana pemerintah ini selalu hadir memberikan pelayanan terbaik bagi mereka. Yang ketiga adalah tidak boleh berhenti berinovasi. Ya gitu Bang ya. Tidak boleh berhenti berinovasi karena memang harapan masyarakat ini luar biasa, ekspektasi publik, apalagi dengan kemajuan teknologi yang 4.0, 5.0 ya. Ini kan dari 5.0 ya. 5G udah masuk ya, jaringan. Luar biasa nih. Tepuk tangan buat Kominfo dulu. Luar biasa, ini sudah 5G. Artinya memang semakin banyak kecepatan-kecepatan yang dibutuhkan oleh warga untuk bisa mendapatkan layanan itu. Kita berharap dengan kerjasama yang baik, kolaborasi yang baik antara pemerintah daerah, masyarakat, dan juga swasta, stakeholder yang lainnya, sama-sama bisa membangun Mimika tercinta menjadi daerah yang aman, damai, masyarakat sejahtera dan maju. Mimika sebagai barometer kemajuan di tanah
Papua. Setuju? Setuju. Mantap. Mungkin ada tambahan dari Pak Amir. Ya, saya sedikit tambahkan Yes. mengenai Bapak Ibu yang punya anak sekolah di luar, yang SMA atau kuliah di luar, yang belum melakukan perekaman, bisa melakukan perekaman di tempat studinya. Ya. Tidak perlu kembali ke Timika dengan cara kasih kartu keluarganya atau kirim kartu keluarganya lewat WA dengan fotokopi ijazahnya. Tidak perlu datang ke Timika, nanti foto di sana, KTP-nya bisa kita cetak di Timika. Tinggal komunikasi lah ya, Tinggal nanti bisa komunikasi. menghubungi layanan online nomor kita Siap. atau nemuin Pak Amir. Pak Amir itu nomor HP berapa ya? Boleh dikasih ke warga? Boleh, nomor HP saya itu 0811 49 1799. Itu Mbak Fian, jadi nomornya Dukcapil ini semua selain layanan online, nomor itu hotline, semua pejabatnya dari kepala dinas, sekretaris, kepala bidang, kepala seksi, sampai operator-operator semua kita publish di akun kita. Saya dengan harapan apa? Di saat masyarakat nggak bisa ngakses, saya bisa ngakses ke yang lain, bisa ketemu. Akhirnya memang tugas kita ya begitu sebagai pelayan ya, mau tidak mau harus melayani warga gitu ya. Tetapi ya kalau pas saya nggak menjawab mungkin pas lagi tidur atau ketiduran gitu. Jadi kalau pas ini ya buka, saya coba membantu follow up. Kalau saya nggak bisa follow up, nanti kadang Pak Amir, teman-teman lain bisa mengakses, sehingga masyarakat mempunyai pilihan saluran yang sebanyak mungkin, sehingga masyarakat bisa mudah akses itu. Ya harus ke kantor. Bisa melalui Instagramnya juga. Boleh ya? melalui IG, melalui FB, pokoknya mana aja yang masuk lewat jalur saluran, kita coba follow up, komunikasikan sehingga bisa ditindaklanjuti kebutuhan warga tentang internet ini. Begitu Mbak Fian. Ya. Ya, terima kasih Pak ya atas kesediaan Pak Amir, Pak Sama-sama. Selamat telah membagi informasi kepada kami semua pada perbincangan kali ini. Kiranya apa yang sudah di Dukcapil lakukan menjadi berkat dan dinikmati hasilnya Amin. oleh seluruh lapisan masyarakat Kabupaten Tetap semangat, Mimika. optimis, dan salam sehat selalu. Demikian perbincangan kali ini. Mohon maaf apabila selama perbincangan ada hal-hal yang kurang berkenan. Ya. Ya. Amolongo Nima Witimi.